Futuhal Arifin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, terima kasih Pak Arek sebagai ketua tim. Saya lupa ID-nya nih. Tapi mudah-mudahan 320427. 320427 semoga tim ini bisa bertumbuh dan berkembang. Amin. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Amin. Sedikit kita mungkin membuka tentang MBA. Sebenarnya kita paham bahwa MBA ini adalah perusahaan daring ya, perusahaan daring yang bergerak di bidang periklanan, di mana MBA sendiri berdiri tahun 1995. MBA berubah nama sejak tahun 1995 menjadi MBA Apps. Ada beberapa saya coba searching di Google dan saya coba mencari informasi terkait dengan MBA. Ternyata ada juga MBA yang bergerak di bidang konsultan, bidang penagihan, pinjol dan lain sebagainya. Jadi ada kaitannya ke sana, makanya ada rumor di masyarakat yang mengatakan bahwa MBA adalah aplikasi seperti itu. Nah, kita sebelum melangkah lebih jauh, karena kita sudah menjadi karyawan tetap di MBA, kita harus hafal benar, gitu. harus benar-benar tahu, benar-benar kenal, benar-benar menguasai sistem dan pola MBA. Gitu. Jadi ketika saya coba telusuri dan searching terkait dengan NIB-nya, AHU, NPWP, kantor, direksinya, semua itu bersih, termasuk di SSG. Kita coba searching dan keterangannya jelas bersih, atas nama Deki Suryani. Jadi kalau kita melihat bahwa MBA ini mungkin nanti akan bertransformasi dari perusahaan yang ada di London, akan dibuka perwakilan di Indonesia, karena membuat NIB-nya baru tanggal 27 Juni tahun 2025 gitu. Artinya seperti yang saya bicarakan sama Pak Hendra pada saat itu, bahwa MBA ini ada kemungkinan ada BUMN-nya London gitu. Dan kalau menurut peraturan memang ketika nama sebuah PT atau perusahaan harus mengatasnamakan mereknya, itu kan MBA Stake Limited, ya kan? Di dalam SIUH tadi atau AHU itu namanya memang MBA Stake Limited, tapi direksinya Deki Suryani. Itu clear Pak, itu clear, itu resmi. Kantornya di Serang, Banten, di Jalan Kampung Ajak. Kampung Ajak. Itu jelas. Kenapa saya tahu itu? Karena pada saat saya dipercaya oleh Miss Lorna untuk mengurus periklanan, saya coba ditawarkan oleh Miss Lorna, Anda bisa bantu saya urus iklan di televisi nasional Indonesia, berikan referensi ke saya. Saya kontak Wahyudi naik SCTV. Saya kontak Yudi, Yud, saya minta nomor marketing, manajer marketingnya SCTV atau Indosiar. Oh ada bang, buat apa? Saya buat iklanin MBA. Gitu. MBA itu apa? Saya jelasin. Nah, setelah saya kontak, prosesnya nggak semudah kita naikin iklan kita di web kita, gitu. Prosesnya dia harus benar-benar legalitas itu harus jelas, harus ada, termasuk SPP, pelaporan pajak, semua harus lengkap. Setelah dibuatkan pengajuan, kita harus mengisi beberapa poin kelengkapan dari perusahaan itu. Otomatis itu kan saya minta. Maka dikirim oleh Miss Lorna semuanya ke saya, termasuk KTP dan NPWP-nya saya pelajari. Oh ternyata ini benar. Gitu kan? Saya coba komunikasi, kenapa terlalu lama, saya sampai 3 minggu. Begini Pak, karena kita akan ada laporan yang harus dipertanggungjawabkan. Gitu kan? Jadi semua data harus lengkap. Tidak boleh tidak ada. Jadi mohon maaf waktunya agak sedikit lama gitu. Oke kalau itu. Sudah saya siapkan, alhamdulillah tanggal 28 September pada saat itu kita masuk, tanggal 18 September kita masuk ambil 8 durasi.
masuk di FTV pagi. Itu jam tayang yang memang disukai oleh masyarakat Indonesia karena drama pada saat itu kan, dari jam 10 sampai jam 11. Dan diberikan potongan-potongan video dari tampilan iklan itu bukan buatan saya. Itu langsung dari manajer marketingnya yang saya minta bukti tayangnya. Makanya dia ada potongan iklan di luar MBA gitu. Nah, untuk membedakannya, di iklan yang tadi saya buat ada tadi kan kita tampil di MBA tadi, itu ada logo SCTP. Logo SCTP itu kalau saya share tanpa ada payung hukumnya dari keterkaitan tadi, kesepakatan beriklan, saya bisa dituntut sama SCTP. MBA ini akan dituntut. Makanya pada saat begitu dibuat videonya, contoh videonya, saya coba ke Miss Lorna, Miss bagaimana kalau saya share? Jangan di-share dulu, kita belum bayar. Kalau kita belum bayar kita share, nanti kita kena tuntutan pidana. Nah, dia ngerti berarti. Kalau perusahaan itu mengerti tentang hukum, tentu dia akan melindungi kita. Apa alasannya harus iklan di televisi? Iklan SCTV ini akan membantu kita, memudahkan untuk meyakinkan orang, gitu, bahwa perusahaan kita beriklan di televisi nasional dan itu pun mendapat dukungan dari televisi tersebut. Kalau memang MBA ini tidak baik, nggak akan lulus dia untuk masuk, karena diverifikasi dulu di ruang manajemen periklanan. Setelah sudah diverifikasi baru masuk. Nah, itu pertama fungsi daripada periklanan di stasiun televisi.